warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam spiritualis, salam Indonesia bersatu dimanapun para sedulur-sedulur seluruh Nusantara berada. Bertemu kembali bersama kami Hogi Adhika Nawasi Aji. Kali ini kita akan membabar mengenai sebuah makna dari Pamor Raja Gundala. Kalau kita membahas mengenai suatu makna atau filosofi pamor itu memang penuh dengan sebuah misteri, memang penuh dengan sebuah teka-teki dan juga penuh isyarah atau suatu filosof di dalamnya. Apalagi seperti pamor-pamor Raja Gundala. Kenapa itu dinamakan Pamor Raja Gundala? Jadi Pamor Raja Gundala itu merupakan suatu pamor yang terdapat pada sebilah keris yang letaknya itu bisa di kita kasih contoh aja ya. Yang letaknya Pamor Raja Gundala itu bisa di atas sosoran sini, bisa di atas bilanya, ataupun bisa di ujung bila sini. Tapi kebanyakan umumnya keris itu selalu Pamor Raja Gundala itu selalu ada yang di sosoran seperti ini contohnya. Ini merupakan pamor tiban. Jadi Pamor Raja Gundala itu merupakan suatu pamor tiban yang dihasilkan tempaan dari seorang empu yang merupakan manifestasi dari sebuah istilahnya itu tirakatnya beliau, sebuah wangsit atau sebuah wahyu yang diterima oleh sang empu hingga saat menempa keris dalam membentuk pola suatu pamor itu terjadi dengan sendirinya. Jadi bukan direkan ya atau direncanakan. Jadi Pamor Raja Gundala itu merupakan pamor yang terjadi bukan suatu rekaan atau direncanakan, tapi merupakan suatu wahyu atau wangsit yang didapat oleh sang empu saat melakukan ritual dalam membentuk sebuah pamor pada sebilah keris. Sedangkan pamor-pamor Raja Gundala seperti ini merupakan pamor yang sangat istimewa kalau menurut saya. Tapi kalau menurut pandangan jenengan ya pribadi masing-masing. Kadang ada orang yang suka pamor yang Satrio Pinayungan, ada orang yang suka pamor wongkon atau kerejekian. Kalau saya sih semua suka, tapi ya alhamdulillah kita mempunyai beberapa bila keris, ya kurang lebih 6 lah. Nanti yang kita videokan 6 keris itu merupakan Pamor Raja Gundala semua. Dan pamor-pamor Raja Gundala seperti ini merupakan pamor yang sangat eksis ya. Eksis dalam artian sangat tangguh pada eranya dahulu. Dan para raja-raja pun sangat menggemari dari sebuah pamor Raja Gundala karena banyak manfaat dan khasiatnya. Karena apa? Banyak manfaat dan khasiatnya. Karena kalau kita mau mendalami, kalau kita mau mempelajari sebuah makna atau filosof dari sebuah pamor, itu memang merupakan suatu cerminan ya, atau gambaran bahwasanya apa yang dituangkan dari sang empu itu mudah-mudahan suatu pamor yang ditempa dari hasil jeripaya sang empu terdahulu, nenek moyang kita terdahulu, dapat bermanfaat bagi sang pemiliknya hingga terjadi suatu pamor-pamor tiban seperti ini. Dan ini tidak akan bisa direka atau direncanakan, dan ini muncul dengan sendirinya saat ditempa. Jadi bukan direncanakan pamor tiban atau Pamor Raja Gundala itu. Dan pamor-pamor Raja Gundala ini juga dipercaya memiliki daya isoteri sebagai tolak balak, juga bisa berkarisma untuk sang pemiliknya. Terus
bisa untuk mahaban atau bisa untuk istilahnya itu menetralisir orang yang kesurupan, guna-guna dan lain-lain sebagainya. Banyak manfaat dari pamor Rojo Gundolo. Tapi gimana cara memanfaatkan? Nah, cara memanfaatkan itu memang perlu penyelarasan atau pendalaman secara batin ya. Kalau secara logika ya mungkin nggak nyambung. Kalau secara logika ya teori seperti yang saya ucapkan tadi, seperti apa itu Rojo Gundolo, manfaat, makna itu kan secara teori. Tapi untuk secara mendalam itulah kita harus bisa memahami sebuah tosan aji, terutama makna atau filosofi pamor Rojo Gundolo tersebut. Agar apa? Agar tuannya itu bisa selaras dengan sang pemilik atau diri kita atau bendoronya, istilahnya seperti itu. Jadi banyak manfaat, banyak khasiat dari sebuah pamor Rojo Gundolo ini yang seperti saya sebutkan tadi. Dan juga dari pamor-pamor seperti ini banyak sebenarnya. Di samping di sini ada Rojo Gundolo, di sini juga ada kayak seperti apa ya, seperti nanti divideokan. Nah, inilah. Kayak Bismillah. Gak jelas ya. Dari sini, nah ini sampai sini. Ini nggak jelas sih, nanti divideokan di slow motion. Jadi banyak di samping Rojo Gundolo di sini juga ada macam pamor yang lain. Di samping ada pamor apa ya tadi itu ya, kayak seperti huruf Arab yang tanpa harokat ya, kayak istilahnya kayak Bismillah tadi. Dan juga di sini juga merupakan ada pamor kombinasi dengan pamor wangkon isen. Baliknya juga sama. Dan pamor wangkon ini juga merupakan suatu pamor pelindungan, tolak balak. Dan juga ada unsur pamor kerejekian. Ya ini seperti bulatan-bulatan ya, kayak apa ini ya, kayak udan mas tapi nggak seberapa ini. Di sini itu kayak ada semacam bulat-bulatan, kayak semacam bulatan-bulatannya udan mas. Dan banyak istilahnya dalam suatu pamor itu banyak makna atau filosofi. Sebenarnya makna filosofi itu dalam artian apabila kita mengetahui suatu makna atau suatu filosofi dari sebuah pamor itu, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya kalau pamor itu pamor mengenai kerejekian, ya kita harus giat bekerja, giat mengais rezeki yang halal. Dan apabila seperti pamor-pamor wengkon atau pamor-pamor yang lain, ya ibaratnya kalau wengkon itu kan sebagai tolak balak dan menjaga diri. Dari situ kita juga bisa belajar dari suatu pamor bahwasanya kalau kita nggak ingin disakiti orang, janganlah kita memulai menyakiti seseorang, tapi sayangilah orang tersebut agar orang tersebut juga tidak menyakiti kita. Seperti itu. Itu kan sebuah gambaran atau perilaku tingkah laku kita. Bahwasanya kalau diri kita nggak mau disakitin orang, jangan menyakiti orang, tapi sayangilah antar sesama, rangkul, guyub rukun, itu lebih baik. Karena di filosofi wengkon ini kan secara harfiahnya umumnya pada suatu tosan aji wengkon itu pasti untuk telak balak. Tapi kalau umpamanya orang itu berperilaku jelek, biarpun dia punya pamor wengkon, ya pasti ono pangapesane. Karena apa? Karma itu selalu ada. Sebenarnya ini merupakan suatu wacana yang sekiranya kita bisa belajar bila sudah mengerti suatu makna filosofi pada suatu pamor di bila keris yang kita miliki. Seperti pamor Rojo Gundolo tadi. Karena pamor Rojo Gundolo itu banyak disukai dan diburu banyak orang atau kolektor ya. Apalagi saya sendiri pun juga dulu seperti itu. Karena menurut saya pamor Rojo Gundolo ini pamor yang unik. Dan cara pembuatannya pun tidak gampang. Hampir sama kayak seperti pamor miring seperti itu. Tapi kalau pamor miring kan memang pamor yang direncanakan dan
seorang empu mempunyai keahlian dalam membuat pamor miring tersebut. Beda dengan pamor Raja Gundolo yang didapatkan dari saat beliau ritual sebelum menempa keris dan memohon suatu petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terciptalah suatu pamor yang istilahnya Raja Gundolo ini sebagai pamor yang bagus atau pamungkasnya lah dalam sisipan di bila keris tersebut. Karena pamor-pamor Raja Gundolo ini ditempa dan menjadi sebuah astrap gambar seperti ini dari bahan-bahan meteorit atau nikel. Saat penempaan suatu tosan aji dari besi baja, nikel ataupun meteorit ditempa berlipat-lipat hingga membentuk suatu pamor yang seperti ini. Ini gambarnya kayak sosok-sosok Pak Yai ya, pakai sorban seperti ini. Jadi pamor-pamor Raja Gundolo ini memang sangat banyak manfaat, sangat banyak bisa dijadikan sarana atau prasarana kita dalam menunjang suatu karir, khususnya dalam hal positif. Dan tentunya semua itu juga kita memohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena gimana pun apapun itu, sebuah tosan aji ini sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang diri kita. Dan tidak lepas kita selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar benda yang kita miliki, agar benda yang sudah kita rawat itu membawakan suatu manfaat yang baik bagi sang pemiliknya. Dan tentunya sang pemilik juga harus menjaga istilahnya perilakunya, tutur katanya, begitu juga dengan semua perbuatannya. Jadi biar ada keselarasan dengan tosan aji yang dia miliki. Lek keresi api, wongi api, ya insya Allah Gusti Allah itu pasti ngijabahi. Dengan niat yang baik, dengan berkelakuan yang baik antar sesama dan alam sekitar atau lingkungan sekitar, insya Allah kita itu selalu selamat dunia akhirat. Semua itu kembali ke dirinya kita. Apapun itu. Lek nanduri api ya pasti benine asile api. Lek nanduri elek ya pasti hasile elek. Ya ojo ngerusulo lan gelo. Seperti itu. Mungkin nanti di akhir ini kita akan tayangkan videonya secara detail mengenai gambaran pola dari suatu pamor Raja Gundolo. Dari kami Oke Grace, sampai di sini dulu kita bahas mengenai suatu pamor Raja Gundolo. Next time kita akan membahas mengenai makna atau filosofi pamor-pamor yang terdapat pada sebilah keris ataupun tombak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marbapak bang sumerat kena soroting surya megolan gunung